wabarakatuh. Pertama-tama saya ucapkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena atas rahmat dan nikmatnya saya beserta anggota kelompok dapat menyelesaikan tugas ini tepat waktu. Tak lupa juga ucapan terima kasih kepada dosen mata kuliah perkembangan peserta didik, yaitu Bapak Dr. Handers Iqbal Barlian, Magister Pendidikan, dan Ibu Dewi Pratita, Sarjana Pendidikan, Magister Pendidikan. Adapun anggota kelompok saya yang bernama Wika Dayan Meilani, Ruwanda Septi, dan Imam Tantowi yang akan membahas tentang gaya belajar peserta didik. Penjelasan lebih lanjut akan dibahas oleh teman saya. Terima kasih. Sebelumnya sudah dijelaskan oleh teman saya mengenai nama-nama kelompok. Di sini saya akan menjelaskan bab 1, yaitu pendahuluan. Di bab 1 ini terdapat 3 masalah atau terkait 3 komponen yang akan kita bahas. Yang pertama yaitu adalah latar belakang, yang kedua rumusan masalah, dan yang ketiga tujuan. Pada dasarnya perkembangan adalah suatu proses atau tahapan fisik maupun psikis ke tahapan berikutnya. Pada dasarnya baik orang tua maupun pendidik menginginkan perkembangan yang baik untuk peserta didiknya ataupun anak-anak. Melalui dunia pendidik inilah anak-anak diajarkan seperti menulis, membaca, berhitung, menggambar, dan lain-lain sebagainya. Namun, setiap peserta didik memiliki kemampuan berbeda-beda dalam menyerap pelajaran dan terkadang mereka memakai cara mereka sendiri untuk memecahkan suatu masalah. Oleh sebab itu, terciptalah berbagai gaya belajar yang digunakan oleh peserta didik. Yang kedua yaitu rumusan masalah. Di sini kita akan membahas yang pertama, apa sih yang dimaksud peserta didik? Yang kedua, bagaimana atau apa yang dimaksud gaya belajar itu? Yang ketiga, macam-macam metode yang akan digunakan untuk gaya belajar ini. Yang keempat, gaya belajar apa yang menurut David Kolb? Yang kelima, bagaimana cara mengenal gaya belajar pada peserta didik? Dan yang keenam, tahapan-tahapan apa saja yang akan dilalui dalam perkembangan gaya belajar peserta didik. Dan yang ketiga tadi yaitu tujuan. Nah, di sini apa yang kita bahaskan tadi berikutlah tujuan-tujuannya. Seperti kita dapat memahami, mengetahui semua tentang perkembangan gaya belajar peserta didik ini. Jadi apalagi kita sebagai calon peserta didik yang akan membimbing, membina, mengayomi peserta didik kita atau mahasiswa, siswa-siswi kita. Di sini kita akan membahas dengan tuntas terkait dengan perkembangan peserta didik dengan menggunakan konsep gaya belajarnya. Oke, kita lanjutkan ke bab kedua yaitu pembahasan. Di sini kita akan membahas atau mengetahui lebih dalam lagi secara detail yaitu mengenai 1. Pengertian perkembangan dan peserta didik. Yang kedua, apa sih pengertian gaya belajar tersebut? Yang ketiga, macam-macam metode gaya belajar. Yang keempat, gaya belajar menurut David Kolb. Dan yang kelima, mengenali gaya belajar peserta didik dan tahapan perkembangan gaya belajar peserta didik. Baiklah, saya akan melanjutkan materi sebelumnya yaitu mengenai pengertian perkembangan dan peserta didik. Perkembangan peserta didik adalah proses tahapan pembentukan pola pikir, moral individu, sosial, agama, dan keterampilan seseorang, di mana seorang pendidik mengajarkan dan membimbing peserta didik agar menjadi generasi penerus bangsa yang cerdas dan baik perilakunya. Pengertian gaya belajar. Gaya belajar adalah cara tersendiri yang digunakan dalam proses pembelajaran untuk mencapai tujuan perubahan ke depannya berupa penguasaan ilmu, motivasi, prestasi, nilai, dan pencapaian yang lebih bermanfaat. Macam-macam metode gaya belajar. Gaya belajar peserta didik berbeda-beda sesuai dengan tingkat kemampuan dan gaya aktif siswa tersebut. Banyaknya materi yang diserap oleh setiap siswa juga dipengaruhi oleh gaya belajarnya. Macam-macam gaya belajar peserta didik pada umumnya meliputi 1. Metode belajar visual, 2. Auditori, 3. Reading, dan menurut David Kolb, gaya belajar merupakan karakteristik kognitif, afektif, dan perilaku psikologis seorang peserta didik mengenai pemahaman sesuatu, berinteraksi dengan lingkungan yang bersifat unik dan stabil.
David Cobb salah satu ahli pendidikan yang berasal dari Amerika Serikat yang mempopulerkan teori belajar experiential learning. David Cobb mengelompokkan gaya belajar peserta didik ke dalam 4 kecenderungan utama, yaitu 1. Construct Experience atau CE, 2. Abstract Conceptualization atau AC, 3. Reflective Observation atau RO, dan 4. Active Experimentation. Mengenali gaya belajar peserta didik. Terdapat 5 cara dalam mengenali gaya belajar peserta didik. Cara pertama, dengan menggunakan observasi secara detail terhadap siswa melalui metode belajar mengajar di kelas. Cara kedua yaitu melakukan pembelajaran dengan memutar video pembelajaran, film edukasi pendidikan, gambar, poster, slide, dan diagram. Cara ketiga yaitu dapat dilakukan dengan metode pembelajaran praktik, simulasi, permainan, dan olahraga. Cara yang keempat yaitu dengan memberikan tugas kepada peserta didik dalam melakukan pekerjaan yang memerlukan proses penyatuan bagian-bagian yang terpisah melalui 3 pilihan, permainan, dan olahraga. Cara yang keempat yaitu dengan memberikan tugas kepada peserta didik dalam melakukan pekerjaan yang memerlukan proses penyatuan bagian-bagian yang terpisah melalui 3 pilihan. Cara kelima yaitu dapat dilakukan melalui survei ataupun pengisian kuesioner. Tahapan perkembangan gaya belajar peserta didik. Terdapat 4 tahapan dalam perkembangan gaya belajar peserta didik. Yang pertama yaitu tahap anak-anak dari umur 6 sampai dengan 11 tahun. Pada tahap ini, anak-anak sudah dapat merasakan cara mengajar guru. Menurut Joko Susilo 2009-102, anak-anak terkadang mencari kesempatan menyimak dan mengikuti pembicaraan orang dewasa untuk menambah wawasan dan cara berpikir mereka. Tahap kedua yaitu tahap remaja awal dari umur 12 sampai dengan 15 tahun. Pada usia ini, anak-anak memasuki tahap perkembangan remaja awal. Biasanya peserta didik sudah duduk di bangku sekolah menengah pertama atau SMP. Tahap ketiga yaitu tahap remaja tengah dari umur 15 sampai dengan 18 tahun. Pada usia ini, biasanya golongan remaja dari SMA merupakan masa peralihan dari remaja ke dewasa. Pada masa ini, mereka tidak dapat menstabilkan emosi dan suka memberontak. Lingkungan dan pergaulan remaja sangat mempengaruhi pendidikan mereka. Dan yang terakhir yaitu tahap remaja akhir dari umur 19 sampai dengan 22 tahun. Remaja pada tingkat akhir atau sudah memasuki tahapan dewasa biasanya mempunyai sifat mandiri, tekun, disiplin, dan bisa menghargai guru ataupun dosen. Baiklah, itulah penjelasan dari kelompok 12 mengenai gaya belajar peserta didik. Dapat ditarik kesimpulan bahwa perkembangan peserta didik merupakan proses tahapan pembentukan pola pikir, moral individu, serta keterampilan sosial ke depannya. Dalam perkembangan peserta didik, terdapat gaya belajar yang digunakan untuk menyerap materi yang dipelajari. Tahapan ini juga dilalui pada usia 6-22 tahun selama seseorang masih menjalani pendidikan. Itu saja presentasi dari kelompok kami mengenai gaya belajar siswa. Semoga materi ini bermanfaat bagi yang menonton. Saya selaku moderator meminta maaf jika ada kesalahan dan memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.